in to be part of this project. Thank you very much. Terbongkar, Erick Thohir ungkap rahasia atas keputusannya pilih Alexander Zivers sebagai Dirtek PSSI. Breaking news, Erick Thohir umumkan kabar gembira. Zylstra dan Yonathans resmi jadi WNI. Mimpi Piala Dunia semakin dekat. Geger, daftar pemain timnas Indonesia U23 dirilis. Kejutan, tanpa Gapens dan Jenner. Ada apa ini? Drama timnas berlanjut. 27 pemain mendarat di Surabaya. Erick Thohir cari lawan sepadan, misi kualifikasi Piala Dunia penuh tantangan. Ada banyak fakta menarik dan informasi penting seputar timnas Indonesia yang belum kamu tahu. Simak berita selengkapnya dan pastikan kamu like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Dukung terus Garuda Indonesia pasti bisa. Terbongkar, Erick Thohir ungkap rahasia atas keputusannya pilih Alexander Zivers sebagai Dirtek PSSI. Erick Thohir akhirnya buka suara. Penunjukan Alexander Zivers sebagai Direktur Teknik PSSI sempat menimbulkan tanda tanya. Namun Erick Thohir kini mengungkap rahasia di balik keputusannya. Ternyata ini adalah bagian dari strategi cerdik untuk mendongkrak ranking sepak bola Indonesia di level Asia sebelum bermimpi terlalu jauh tentang Eropa. Erick Thohir tidak mengambil keputusan secara gegabah. Ia melakukan analisis mendalam terhadap kondisi sepak bola Indonesia dan merumuskan visi jangka panjang yang realistis. Erick Thohir meyakini bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum bisa bersaing dengan negara-negara Eropa. Erick Thohir meyakini bahwa kunci untuk mencapai puncak dunia adalah dengan menguasai Asia terlebih dahulu. Ia ingin membangun tim nasional yang solid dan kompetitif di level Asia, sehingga mampu meraih prestasi yang membanggakan dan meningkatkan ranking FIFA. Dengan ranking yang lebih baik, Indonesia akan lebih mudah untuk bersaing di level internasional. Alexander Zivers bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Asia. Ia memiliki pengalaman yang kaya dalam melatih dan mengembangkan pemain di berbagai negara Asia. Zivers memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik sepak bola Asia dan mampu merumuskan strategi yang efektif untuk menghadapi lawan-lawan tangguh. Lebih dari sekedar taktik, membangun mentalitas juara, Zivers tidak hanya fokus pada taktik dan strategi di lapangan. Ia juga memiliki kemampuan untuk membangun mentalitas juara pada para pemain. Zivers ingin menciptakan tim yang memiliki semangat juang tinggi, pantang menyerah, dan selalu berorientasi pada kemenangan. Mentalitas juara ini sangat penting untuk meraih prestasi di level internasional. Erick Thohir menegaskan bahwa fokus pada Asia bukan berarti melupakan mimpi untuk bersaing di Eropa. Justru sebaliknya, dengan membangun fondasi yang kuat di Asia, Indonesia akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Erick Thohir ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton di panggung sepak bola dunia, tetapi juga menjadi pemain yang disegani. Strategi cerdik Erick Thohir ini patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Mari kita bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir dan Alexander Zivers agar mereka dapat bekerja dengan maksimal dan mewujudkan mimpi sepak bola Indonesia untuk berjaya di level Asia dan dunia. Saatnya membuktikan bahwa Indonesia bisa. Transparansi dan akuntabilitas kunci kepercayaan publik. Untuk memastikan keberhasilan strategi ini, Erick Thohir juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PSSI. Ia berjanji untuk selalu terbuka kepada publik mengenai setiap keputusan yang diambil dan memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan transparansi dan akuntabilitas, Erick Thohir berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap PSSI dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Investasi jangka panjang, pembinaan usia muda adalah prioritas.
Bagian penting dari strategi Erick Thohir adalah investasi jangka panjang pada pembinaan usia muda. Ia menyadari bahwa untuk menghasilkan pemain-pemain berkualitas, Indonesia harus memiliki sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Erick Thohir berjanji untuk meningkatkan kualitas pelatihan, fasilitas, dan kompetisi usia muda di seluruh Indonesia. Dengan investasi yang tepat, Erick Thohir yakin bahwa Indonesia akan mampu menghasilkan generasi pemain sepak bola yang membanggakan di masa depan. Erick Thohir juga menyadari bahwa untuk memajukan sepak bola Indonesia dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak, termasuk pemerintah, klub, pemain, pelatih, supporter, dan media. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama membangun ekosistem sepak bola yang sehat dan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang solid, Erick Thohir yakin bahwa Indonesia akan mampu mencapai puncak kejayaan di dunia sepak bola. Kini saatnya bagi kita semua untuk membuktikan dukungan terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Mari kita berikan dukungan penuh kepada Erick Thohir, Alexander Sweers, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, kita pasti bisa mewujudkan mimpi untuk melihat Garuda terbang tinggi di kancah Asia dan dunia. Ayo Indonesia, bisa! Jangan lupakan peran supporter, kekuatan ke-12 yang tak tergantikan. Erick Thohir tak pernah melupakan peran penting supporter. Ia menyadari bahwa supporter adalah kekuatan ke-12 yang tak tergantikan bagi tim nasional. Erick Thohir mengajak seluruh supporter untuk terus memberikan dukungan positif kepada tim nasional, menjaga ketertiban di stadion, dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Dengan dukungan yang solid dari supporter, tim nasional akan semakin termotivasi untuk meraih kemenangan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan kunci kesuksesan jangka panjang. Erick Thohir menyadari bahwa tidak ada strategi yang sempurna. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap setiap program dan kebijakan yang dijalankan. Ia akan mendengarkan masukan dari semua pihak dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Harapan baru sepak bola Indonesia, mari kita wujudkan bersama. Dengan strategi yang cerdik, kepemimpinan yang kuat, dan dukungan dari seluruh pihak, harapan baru sepak bola Indonesia kini ada di depan mata. Mari kita wujudkan bersama mimpi untuk melihat Garuda terbang tinggi di kancah Asia dan dunia. Saatnya Indonesia membuktikan diri sebagai kekuatan yang disegani di dunia sepak bola. Pesan Erick Thohir, jangan pernah berhenti bermimpi. Sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kejutan dan keajaiban. Dengan kerja keras, dedikasi, dan keyakinan, kita bisa meraih apapun yang kita impikan. Mari kita wujudkan mimpi sepak bola Indonesia bersama-sama. Saatnya era baru sepak bola Indonesia bersatu, berjuang, dan raih kejayaan di kancah Asia dan dunia. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, Indonesia bisa! Geger, daftar pemain timnas Indonesia U23 dirilis. Kejutan tanpa Gaypens dan Jenner. Ada apa ini? Pecinta sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pengumuman resmi daftar 23 pemain timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pasalnya, dua nama yang digadang-gadang akan memperkuat Garuda Muda, tim Gaypens FC Emmen, dan Ivar Jenner Jong Utrecht justru tidak terdaftar. Ada apa gerangan? Absennya tim Gaypens tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pemain yang dikenal dengan kemampuan fullback kiri yang solid ini sebelumnya diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini pertahanan timnas Indonesia U23. Mengapa ia tidak dipanggil? Sementara itu, meskipun Ivar Jenner dikabarkan telah pulih dari cedera, namanya tetap tidak masuk dalam daftar pemain. Usut punya usut, batas pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 ternyata sudah ditutup pada 24 Agustus 2025, 2 hari sebelum Jenner comeback. Sayang sekali. Namun, di balik kabar mengejutkan ini ada secerca harapan. Hoki Caraka dan Rafael Struijk kembali dipanggil. Kesempatan kedua untuk bersinar. Dua pemain yang sebelumnya menjadi andalan timnas Indonesia senior, Hoki Caraka dan Rafael Struijk kembali mendapatkan kepercayaan untuk membela Garuda, kali ini di level U23.
Meskipun performa mereka sedang menurun, ini adalah kesempatan emas bagi keduanya untuk membuktikan kualitas dan kembali bersinar. Selain itu, lini depan timnas Indonesia U23 juga diperkuat oleh Jens Raven yang diharapkan dapat menambah daya gedor serangan. Nama-nama lain seperti Ricky Pratama, Salim Tuharea, dan Rahmat Arjuna juga siap memberikan yang terbaik untuk Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 telah memulai pemusatan latihan atau TC di Surabaya sejak 25 Agustus 2025. TC ini bertujuan untuk mematangkan persiapan tim sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September 2025. Hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Mampukah timnas Indonesia U23 meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Asia U23 2026? Apakah absennya Gapens dan Jenner akan mempengaruhi performa tim? Mari kita dukung terus Garuda Muda. Breaking news, Erick Thohir umumkan kabar gembira. Zylstra dan Jonathans resmi jadi WNI. Mimpi Piala Dunia semakin dekat? Kabar baik datang dari Senayan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan kabar yang menggembirakan bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra dalam rapat paripurna. Apakah ini berarti mimpi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin dekat? Erick Thohir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPR RI atas dukungan penuh yang diberikan. Menurutnya, persetujuan ini menunjukkan komitmen kuat para wakil rakyat dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Persetujuan dari para wakil rakyat yang terhormat ini bukan hanya soal teknis sepak bola, tapi juga tentang mimpi besar bangsa, ujar Erick Thohir dengan penuh semangat. Dukungan penuh pemerintah, visi yang sama untuk sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga Kemenpora RI dan Kemenkumham RI. Ini menunjukkan adanya kesamaan visi di antara semua pihak untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Dukungan dari Presiden Prabowo dan kementerian atau lembaga menunjukkan kita semua satu visi untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih kuat bersaing untuk membawa kebanggaan bagi merah putih, tegas Erick Thohir. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI, proses naturalisasi Zylstra dan Jonathans tinggal menunggu terbitnya Kepres dari Presiden Prabowo. Setelah itu, keduanya dapat mengambil sumpah WNI dan merampungkan proses perpindahan federasi ke FIFA. Zylstra dan Jonathans diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dan tampil di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan timnas Saudi Arabia dan timnas Irak di Saudi Arabia pada Oktober 2025. Kehadiran Zylstra dan Jonathans tentu akan menambah opsi di lini serang bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Apalagi penyerang utama Oli Romeni masih dalam masa penyembuhan cedera. Apakah Zylstra dan Jonathans akan menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mampukah Garuda lolos ke Piala Dunia? Mari kita dukung terus timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Dapatkan berita eksklusif, wawancara pemain, dan analisis mendalam seputar timnas Indonesia hanya di sini. Drama timnas berlanjut. 27 pemain mendarat di Surabaya. Erick Thohir cari lawan sepadan, misi kualifikasi Piala Dunia penuh tantangan. Surabaya akan bergelora. Pada tanggal 1 September 2025, 27 pahlawan timnas Indonesia akan menginjakkan kaki di kota pahlawan, siap memulai perjuangan berat demi mewujudkan mimpi seluruh bangsa,
lolos ke Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa tidak ada kedatangan bertahap, seluruh pemain akan tiba pada tanggal yang sama, siap untuk fokus dan bekerja keras. Namun persiapan Timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Pembatalan laga uji coba melawan Kuwait menimbulkan kerugian material dan mengganggu persiapan tim. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tidak tinggal diam. Ia berupaya keras mencari lawan pengganti yang sepadan untuk memberikan manfaat maksimal bagi Timnas Indonesia. Ya, pasti ada kerugian. Makanya kami berupaya mencari lawan tanding, ujar Erick Thohir, menunjukkan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas. Jika tidak berhasil mendapatkan pengganti Kuwait, Timnas Indonesia hanya akan menghadapi Lebanon pada tanggal 8 September 2025. Laga ini akan menjadi ujian terakhir bagi skuad Garuda sebelum terjun ke medan pertempuran sesungguhnya. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B yang sangat berat. Dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Irak, siap menghadang langkah Garuda menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan melawan tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ini adalah misi mustahil yang membutuhkan perjuangan ekstra keras, strategi cerdik, dan mentalitas juara dari seluruh pemain dan tim pelatih. Mampukah Timnas Indonesia menaklukkan tantangan ini dan mewujudkan mimpi seluruh bangsa? Surabaya akan menjadi saksi bisu perjuangan Garuda. Dukungan penuh dari masyarakat Surabaya dan seluruh Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik. Mari kita penuhi stadion, kibarkan bendera merah putih, dan berikan semangat yang tak pernah padam kepada para pahlawan lapangan hijau. Tanggal 1 September 2025 akan menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Mari kita bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia. Saatnya membuktikan bahwa Indonesia bisa. Garuda, terbanglah tinggi dan wujudkan mimpi kita semua. Lebih dari sekadar pertandingan. Perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia bukan hanya sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah simbol kebanggaan dan persatuan bangsa. Di tengah perbedaan dan tantangan yang dihadapi, sepak bola mampu menyatukan kita semua dalam satu tujuan, mendukung Garuda dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kepada seluruh pemain Timnas Indonesia, berikanlah yang terbaik di setiap pertandingan. Jangan pernah menyerah, berjuanglah dengan sekuat tenaga dan ukir sejarah bagi bangsa dan negara. Kalian adalah harapan kami, pahlawan kami, dan kebanggaan kami. Semoga perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia menjadi momentum untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Dengan pembinaan usia muda yang terstruktur, kompetisi yang berkualitas, dan dukungan dari semua pihak, kita bisa mewujudkan mimpi untuk melihat Indonesia menjadi kekuatan sepak bola yang disegani di dunia. Saatnya beraksi, dukung Timnas dengan semangat penuh. Jangan hanya menjadi penonton, mari kita beraksi dan memberikan dukungan nyata kepada Timnas Indonesia. Beli tiket pertandingan, ikuti perkembangan tim melalui media sosial, dan sebarkan semangat positif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan dukungan yang solid, kita bisa memberikan energi tambahan bagi Timnas untuk meraih kemenangan. Mari kita terus mendukung Timnas Indonesia dalam setiap langkahnya. Bersama, kita bisa mewujudkan mimpi untuk melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia dan mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Jayalah sepak bola Indonesia! Sebelum para pemain tiba di Surabaya, manajer Timnas Indonesia Sumarji menyampaikan pesan penting. Disiplin dan kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Ia mengingatkan para pemain untuk selalu menjaga kondisi fisik dan mental, serta mengikuti instruksi pelatih dengan sebaik-baiknya. Dengan disiplin dan kerja keras, Sumarji yakin bahwa Timnas Indonesia mampu menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir sebagai nahkoda PSSI tak henti-hentinya menebarkan optimisme dan harapan untuk Garuda Muda.
Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari seluruh bangsa, Timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik dan melampaui ekspektasi. Erick Thohir mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan doa dan dukungan kepada Timnas agar mereka selalu diberikan kekuatan dan kelancaran dalam setiap pertandingan. Lolos ke Piala Dunia bukan hanya sekedar prestasi olahraga, tetapi juga harga diri bangsa. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki potensi besar di bidang sepak bola. Mari kita jadikan mimpi ini sebagai motivasi untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Surabaya, kota pahlawan, siap memberikan sambutan hangat untuk Sang Garuda. Masyarakat Surabaya akan menyambut kedatangan Timnas Indonesia dengan penuh semangat dan antusiasme. Dukungan dari masyarakat Surabaya akan menjadi suntikan moral yang berharga bagi para pemain, membangkitkan semangat juang mereka untuk meraih kemenangan. Mari kita semua berdoa semoga Garuda diberikan kekuatan, kelancaran, dan keberuntungan dalam setiap pertandingan di kualifikasi Piala Dunia. Semoga semangat juang mereka tak pernah padam, dan semoga mereka mampu mewujudkan mimpi kita semua, lolos ke Piala Dunia. Amin. Kabar buruk, Marten Paes cedera parah, absen di FIFA Matchday, kualifikasi Piala Dunia terancam. Kabar mengejutkan datang dari Marten Paes, kiper andalan Timnas Indonesia ini dikabarkan mengalami cedera hamstring yang cukup parah dan harus absen selama 6-8 minggu. Tentu saja kabar ini menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia yang akan segera menghadapi FIFA Matchday dan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengkonfirmasi kabar buruk ini dan berharap Paes dapat segera pulih tepat waktu untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Marten Paes kebetulan mendapatkan cedera hamstring yang harus istirahat 6-8 minggu, ujar Erick dengan nada prihatin. Absennya Paes tentu menjadi rugi besar bagi Timnas Indonesia. Pasalnya Paes merupakan salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Paes, pelatih Patrick Kluivert memanggil 3 nama, Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Ketiganya akan bersaing untuk menjadi kiper utama Timnas Indonesia di laga-laga mendatang. Mampukah Timnas Indonesia mengatasi absennya Marten Paes dan meraih hasil positif di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita saksikan. Terungkap, segini gaji Ragnar Ortamangon di Eropa. Dulu miris, sekarang bikin melongo. Kiprah Ragnar Ortamangon di sepak bola Eropa memang menarik untuk disimak. Setelah malang melintang membela berbagai klub, kini Ragnar menjelma menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia. Namun, tahukah Anda berapa gaji yang diterima Ragnar di klubnya saat ini? FC Vidender. Kabarnya Ragnar menerima gaji mencapai 8 miliar rupiah per musim di FC Vidender. Jumlah ini tentu sangat fantastis jika dibandingkan dengan gajinya saat membela Fortuna Sittard yang hanya sekitar 1 miliar rupiah per musim. Perbedaan gaji yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi Ragnar telah membuahkan hasil. Ia berhasil meningkatkan kualitas permainannya dan kini menjadi pemain yang diperhitungkan di Eropa. Dengan gaji yang fantastis, Ragnar Ortamangon diharapkan dapat semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia dan membawa Garuda meraih prestasi yang membanggakan. Audero hancurkan mimpi Milan, pelatih Cremonese ungkap resep rahasia, mentalitas Garuda bawa kejayaan. AC Milan dibuat gigi jari di kandang sendiri oleh tim promosi Cremonese. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero tampil menggila di bawah mister gawang, menggagalkan setiap peluang yang diciptakan Rossoneri. Pelatih Cremonese Davide Nicola tak ragu membongkar rahasia kemenangan timnya, mental baja ala Garuda yang ditularkan Emil Audero. Kami menyaksikan tim dengan mentalitas pemenang, ujar Davide Nicola dengan nada bangga. Ia juga memuji adaptasi cepat para pemain baru, termasuk Emil Audero yang langsung menjadi tembok kokoh di lini belakang. Bahkan, saking frustrasinya, admin akun X resmi AC Milan sampai menangis. Audero menyelamatkan lagi, kali ini menggagalkan peluang Fofana, tulis @AC Milan sambil menyertakan emoji menangis. 2 gol dari Federico Basterotto dan Federico Bonazzoli memastikan Cremonese pulang dengan 3 poin penuh, sementara gol tunggal Strahina Pavlovic tak mampu menyelamatkan muka AC Milan di depan pendukungnya sendiri. Selanjutnya Cremonese akan menyamu Sassuolo. Mampukah Emil Audero kembali menunjukkan performa gemilang dan membawa Cremonese meraih kemenangan kedua?
Jordi Amat kembali siap jadi jenderal lini belakang Garuda. Misi Piala Dunia dimulai. Jenderal lini belakang Persija Jakarta Jordi Amat kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan semangat membara, Jordi mengaku siap membalas kepercayaan pelatih Patrick Kluivert dengan memberikan yang terbaik demi Merah Putih. Sangat-sangat senang, seperti biasa, ini suatu kehormatan bisa berada di tim nasional, ujar Jordi dengan mata berbinar. Ia juga mengaku senang bisa kembali bersatu dengan rekan setimnya, termasuk Rizky Ridho. Jordi menyadari bahwa Kuwait dan Lebanon akan menjadi lawan yang tangguh, namun ia yakin kedua laga ini akan menjadi persiapan yang sangat baik menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami punya 2 ujian besar pada bulan September nanti, jadi kami bisa berlatih dan menjadi lebih baik lagi, tegas Jordi. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Jordi Amat diharapkan dapat menjadi pemimpin di lini belakang Garuda dan membawa timnas Indonesia meraih hasil positif di babak kualifikasi Piala Dunia 2026.